Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang transformasi yang keempat, yakni dilatasi matematika wajib kelas 11. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Chelsea Olivia Chandra Winata, absen 06. Setelah itu ada saya sendiri, Delida Puspa, absen 08. Setelah itu ada Faras Rahmadani, absen 10, Gita Ayu Pertiwi, absen 14, Salwa Hasna Qaisdelanova, absen 29, dan Septa Aditya Pradana, absen 30. Lanjut, kita masuk ke peta konsep. Nah, di peta konsep ini kita akan mempelajari definisi dilatasi, sifat dilatasi, rumus dilatasi, dan contoh soal. Kita masuk ke definisi dilatasi. Nah, dilatasi itu apa sih? Dilatasi adalah transformasi yang mengubah suatu ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri tanpa merubah bangunnya. Singkatnya, dilatasi itu memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Oke, next slide. Sifat dilatasi. Nah, berdasarkan faktor skala K. Faktor skala K itu skala yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa kecil bayangan hasil dilatasi terhadap objek aslinya. Misalnya nih, ada segitiga. Nah, segitiga itu memiliki faktor skala 2. Berarti segitiga itu nanti dikalikan dengan 2, diperbesar 2 kali lipat. Nah, itu faktor skala. Nah, rumus yang pertama. Jika K lebih dari 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya sepihak. Kita lihat gambar aslinya yang segitiga biru, dan setelah itu ini bayangannya segitiga hijau. Di sini K-nya, faktor skalanya itu 2. Berarti 2 itu kan lebih dari 1, maka bayangannya diperbesar dan letaknya masih sepihak. Ini sepihak, tidak ada yang berubah. Setelah itu, untuk rumus yang kedua, K lebih dari 0 dan kurang dari 1. Artinya K itu bisa setengah, 3/4, seperempat, dan lain-lain. Maka bayangannya diperkecil dan letaknya sepihak. Nah, ini ya. Ini bayangannya yang segitiga kuning. Ini gambar aslinya. Ini gambarnya diperkecil, segitiganya diperkecil, tapi masih sepihak. Setelah itu, sifat yang ketiga, jika K sama dengan negatif 1, maka bayangan ukurannya sama dan letaknya berlawanan. Nah, di sini ini K sama dengan negatif 1, ini skalanya K sama dengan negatif 1, ini bayangannya, ini gambar aslinya. Maka ukurannya akan sama, namun letaknya yang berlawanan. Setelah itu ke sifat yang keempat, yakni jika K kurang dari negatif 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya berlawanan. K kurang dari negatif 1 itu bisa negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Ini ada segitiga dengan skalanya itu negatif 2, berarti kurang dari negatif 1 ya. Ini bayangannya dan ini gambar aslinya. Maka dari gambar aslinya ini bayangannya lebih besar dan ini letaknya berlawanan arah. Setelah itu, rumus yang terakhir, jika K lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0. Berarti K itu bisa negatif setengah, negatif 3/4, negatif 2/5, dan lain-lain. Nah, maka bayangannya itu bisa diperkecil dan letaknya berlawanan. Seperti ini. Ini dari gambar aslinya yang ini segitiga abu-abu ini itu bayangannya, sedangkan yang segitiga biru ini itu gambar aslinya. Kita lihat bahwa dari bayangannya ini lebih kecil daripada gambar aslinya dan letaknya juga berlawanan. Selanjutnya,
Lanjut kita ke rumus dilatasi. Nah, ini rumus yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Bisa memakai dua cara matriks atau cara cepat. Nah, ini terserah kalian mau pakai cara yang mana, senyaman kalian dan semudah kalian. Untuk cara matriks, X aksen, Y aksen sama dengan K00K dikali X dan Y. Nah, ini itu nggak boleh dibolak-balik, sudah paten dari sananya. Dan untuk cara cepatnya, X aksen sama dengan K dikali X dan Y aksen sama dengan K dikali Y. Setelah itu, rumus yang kedua yakni dilatasi terhadap titik pusat A, B. Nah, untuk cara matriksnya yakni X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0K dikali X min A dan Y min B ditambah X dan Y. Setelah itu untuk cara cepatnya yakni untuk X aksen adalah K dikali X min A ditambah A. Setelah itu untuk Y aksen rumusnya K dikali Y min B ditambah B. Dilatasi garis terhadap titik pusat 0,0. Untuk cara matriksnya ini X aksen Y aksen sama dengan K 0,0K dikali X dan Y, lalu K yang sebelah sini dan sini itu dikalikan, jadi K dikali X jadi KX, 0 dikali Y jadi 0, 0 dikali X jadi 0, dan K dikali Y jadi KY. Nah, setelah itu nolnya ini dibuang dan tersisa KX dan KY. KX dan KY itu sama dengan 2X dan 2Y. Untuk cara cepatnya, kita bisa pakai 2X sama dengan X aksen. Nah, lalu 2 yang ada di sini berpindah ruas ke kanan menjadi X sama dengan X aksen bagi 2. Setelah itu untuk yang 2Y, untuk yang 2Y sama dengan Y aksen. Nah, duanya yang dari sini berpindah ruas ke kanan, akhirnya menghasilkan Y sama dengan Y aksen per 2. Yang keempat adalah dilatasi garis terhadap titik pusat A, B. Nah, ini rumusnya. Untuk X aksen, kita bisa pakai K dikali X min A ditambah A. Untuk Y aksen, kita bisa pakai K dikali Y min B ditambah B. Lanjut. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama terhadap titik pusat 0,0. Tentukan koordinat bayangan titik A 3,6 jika didilatasikan dengan faktor skala 2 dengan pusat 0,0. Nah, yang pertama menggunakan cara matriks. Oke. Jadi ini X-nya, 3 ini X-nya, dan 6 ini Y-nya. Oke, sebentar. Ini 6-nya ketutupannya. Oke, ini 6-nya itu Y. Nah, seperti ini. Menggunakan cara matriks, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan K00K dikalikan dengan X dan Y. Ini disubstitusikan saja. Ini K-nya 2 disubstitusikan berarti 2002. Dimasukkan saja ini yang di soal. XY-nya, X-nya itu 3, ini dimasukin, Y-nya itu 6, dimasukin juga. Nah, setelah itu dikalikan. 2 dikali 3, 6. 0 dikali 6, 0. Setelah itu 0 dikali 3, 0. Dan 2 dikali 6 hasilnya 12. Jadi, X aksen itu sama dengan 6 dan Y aksennya itu sama dengan 12. Setelah itu, kita menggunakan cara cepat. Nah, cara cepatnya X aksen, untuk mencari X aksen itu rumusnya K dikali X. K-nya 2, X-nya 3, 2 dikali 3 hasilnya 6. Setelah itu Y aksen yakni K dikali Y. K-nya 2, Y-nya 6, 2 dikali 6 hasilnya 12. Jadi bayangan dari A 3,6 yaitu 6,12. Nah, ini hasilnya.
Nah, jika digambarkan itu seperti ini. Ini titik yang awalannya A3,6. Lalu ini titik bayangannya ya. 6,12 di sini berarti. Nah, dari sini ke sini itu faktor skalanya. Ini ditarik garis ya. Tarik garis. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Tentukan koordinat bayangan titik B 5,5 jika didilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusat 0,0. Jadi, X-nya ini 5 yang kiri itu X-nya. Nah, ini X-nya. Sedangkan 5 yang kanan itu Y-nya. Oke, kita bisa pakai dua cara. Yang pertama, kita pakai cara matriks. Nah, cara matriks ini, X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0K dikali dengan X dan Y. Nah, kita masukin aja karena K-nya di sini itu 3, berarti di sini juga ditulis 3 dan di sini ditulis 3. Lalu dikalikan dengan X dan Y. Kita lihat di soal, X-nya 5 dan Y-nya 5. Ini ditulis 5, 5. Nah, lalu yang sini dikalikan dengan yang sini. 3 dikali dengan 5 hasilnya 15. 0 dikali dengan 5 hasilnya 0. 0 dikali dengan 5 hasilnya 0 dan 3 dikali 15 hasilnya 15. Ini 0-nya dibuang, dibuang. Lalu mendapatkan X aksen sama dengan 15 dan Y aksen sama dengan 15. Itu kalau pakai cara matriks. Nah, ini untuk pakai cara cepatnya. Nah, cara cepatnya untuk mengetahui hasil X aksen itu rumusnya K dikali X. K-nya 3, X-nya 5, jadi 3 dikali 5. 3 dikali 5 itu 15. Lalu untuk Y aksennya K dikali Y. K-nya 3, Y-nya 5. Hasilnya menjadi 3 dikali 5, 15. Jadi hasil dari bayangan titik B 5,5 itu B aksen, ini bayangannya B aksen 15,15. Nah, ini kurvanya. Ini titik awalnya itu kan 5,5. Nah, ini B aksennya itu 15,15. Jadi, ini ditarik garis saja. Lalu, ini faktor skalanya ini dari titik 0,0 ditarik sampai 15,15. Oke, lanjut. Kita ke soal yang terhadap titik pusat A, B. Soal yang pertama, tentukan koordinat bayangan titik A 1,2 jika didilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusat negatif 5,1. Jadi, yang satu ini itu X. X. Setelah itu yang dua ini Y. Setelah itu yang ini negatif 5 itu A, sedangkan yang satu ini B. Oke. Yang pertama, kita gunakan cara matriks. X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikali X min A, Y min B ditambah A dan B. Nah, ini tinggal dimasuk-masukkan saja dari soal ini. K-nya itu di sini 3. Nah, ini dimasukin 3, 3. Setelah itu X min A, X-nya itu 1, dikurangi A-nya itu negatif 5, berarti 1 dikurangi negatif 5. Lalu yang Y itu Y min B. Y-nya itu 2, B-nya itu 1, berarti 2 min 1. Setelah itu, A dan B-nya itu negatif 5 dan 1. Berarti ditambah negatif 5 dan 1. Oke, kita lanjutkan yang ini dulu. Ini dikalikan dulu. Nah, karena ini ada ini negatif, berarti jadinya positif. Gimana?
Sebentar. Ini jadinya positif. Nah, ini jadinya positif. Kita kalikan. 3 dikali 1 tambah 5. Ini saya taruh sini, setelah itu 0 dikali 2 min 1. Hasilnya tetap 0, akhirnya tidak saya tulis. Setelah itu 0 dikali 1 ditambah 5. Hasilnya tetap 0, jadinya tidak ditulis. Setelah itu 3 ini dikalikan dengan 2 min 1. Hasilnya ini. Oke, setelah itu ditambahkan dengan negatif 5 dan 1. Ini kita selesaikan dulu. 1 ditambah 5. 1 ditambah 5 itu 6. Nah, 6-nya itu nanti dikalikan dengan 3. Hasilnya 18. Oke, setelah itu yang ini 2 dikurangi 1. Hasilnya 1. 1 ini nanti dikalikan dengan 3. Hasilnya 3. Nah, setelah seperti ini, 18 ditambah negatif 5 hasilnya 13, dan 3 ditambah 1 hasilnya 4. Oke, berarti X aksennya itu 13 dan Y aksennya adalah 4. Dan yang cara kedua dengan cara cepat, yakni kalau X aksen rumusnya itu K dikali X min A ditambah A. Kita masukin K-nya 3, X-nya 1, min A. A-nya itu negatif 5. Lalu ditambah A, A-nya negatif 5. Nah, yang ini, yang sebelah sini ini, dikerjakan terlebih dahulu. Ini ada 1 dikurangi negatif 5, berarti menjadi positif ya. Ini menjadi positif, berarti 3 dikali 1 ditambah 5. Nah, 1 ditambah 5 ini dikerjakan terlebih dahulu. 1 ditambah 5 itu 6. Nah, ini hasilnya saya taruh sini. Lalu, 3 dikali 6. 3 dikalikan 6 itu 18 ini. Nah, setelah itu baru deh dikalikan dengan negatif 5. 18 ditambah negatif 5 itu 13. Nah, ini hasilnya untuk X aksen. Setelah itu Y aksen. Untuk Y aksen, rumusnya K dikali Y min B ditambah B. Kita masukin K-nya 3, Y-nya 2, min 1 ditambah 1. Ini B-nya ya, ini B-nya. Saya taruh sini. Nah, 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Lalu, 1 ini dikalikan dengan 3, hasilnya 3. Nah, yang 1 ini turun ke sini. 3 ditambah 1, hasilnya 4. Jadi, Y aksen itu sama dengan 4. Dari sini kita tahu hasilnya nih. Jadi, hasilnya A 1,2 didilatisikan dengan faktor 3, maka hasilnya akan jadi A aksen 13,4. 13-nya itu X aksen dan Y aksennya itu 4. Nah, ini kalau digambar grafik seperti ini ya. Ini titik awalnya, ini titik bayangannya, lalu dari sini ini titik pusatnya. Dari titik pusat kita tarik ke bayangan itu adalah faktor skala 3. Lanjut. Lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasikan dengan faktor skala 2 dengan pusat negatif 3,1. Kita analisis terlebih dahulu. 4 ini sebagai X, 5-nya ini sebagai Y. Lalu di sini ada negatif 3,1 ini sebagai A, negatif 3-nya sebagai A, dan satunya sebagai B. Oke, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, saya akan menggunakan cara matriks. X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K. X min A, Y min B, tambah A dan B. Nah, yang ada di soal ini kita substitusikan ke sini. K. K-nya itu 2. Jadinya ini dimasukkan 2 dan 2. K, 2, 2.
Oke, setelah itu X min A, X-nya 4, dikurangi A, A-nya negatif 3, berarti 4 dikurangi negatif 3. Lalu yang Y min B itu Y-nya 5, B-nya 1, berarti 5 dikurangi 1. Nah, 5 dikurangi 1. Lalu ditambahkan dengan A dan B. A dan B-nya itu negatif 3,1, negatif 3 dan 1. Nah, setelah ini kita kerjakan yang ini dan ini terlebih dahulu. Karena di sini ada 4 dikurangi negatif 3, jadi negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Jadi 4 ditambah 3. Nah, ini kita kalikan. 2 dikali 4 tambah 3. Ini saya taruh di sini. 0 dikali 5 min 1. Karena hasilnya 0, jadi tidak saya tulis. Setelah itu, 0 dikali 4 tambah 3. Karena hasilnya 0, tidak saya tulis. Dan 2 dikali 5 min 1, saya taruh di sini. Setelah itu, ditambahkan dengan negatif 3 dan 1. Kita kerjakan yang di sini terlebih dahulu. 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 itu 7. 7 dikalikan 2. 7 dikalikan 2 itu 14. Hasilnya saya taruh sini. Setelah itu ini 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 itu 4. Dan 4 dikalikan dengan 2. 4 kali 2 itu 8. Setelah itu 14 dan 8 ini ditambah dengan negatif 3 dan 1. 14 ditambah negatif 3 berarti 11 dan 8 ditambah 1 berarti 9. Nah, itu kalau memakai cara matriks. Setelah itu kita akan memakai cara cepatnya. X aksen rumusnya K dikali X min A ditambah A. Kita masukkan K-nya itu 2, X-nya ini 4, dikurangi A. A-nya negatif 3, ditambah A negatif 3. Nah, karena ini ada negatif bertemu negatif, berarti hasilnya positif. Ini kita ubah tandanya menjadi positif. Jadi, 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 itu 7. Nah, ini 7 dikalikan dengan 2. 2 dikali 7, berapa nih? 2 dikali 7 itu 14. Kita taruh di sini. Setelah itu, 14 ditambah negatif 3. 14 ditambah negatif 3 itu 11. Oke, berarti hasil dari X aksen adalah 11. Setelah itu Y aksen. Nah, Y aksen itu rumusnya K dikali Y min B ditambah B. Kita masukkan sesuai dengan soal. Di soal K-nya itu 2, berarti kita masukkan 2. Setelah itu Y min B. Y-nya itu 5 dan B-nya itu 1, berarti 5 dikurangi 1. Dan ditambah B. B-nya 1 berarti ditambah 1. Nah, di bagian ini 5 dikurangi 1, kita kerjakan dulu. 5 dikurangi 1, 4. Kita tulis di sini. Berarti setelah itu 2 dikali 4. 2 dikali 4 itu 8. Kita tulis di sini. Lalu 8 ditambah 1. 8 tambah 1 itu 9. Jadi hasil dari Y aksen sama dengan 9. Nah, jadi hasilnya A 1,2 itu didilatasikan dengan faktor skala 3, maka hasilnya A aksen 11,9. Oke, ini gambar kurvanya nih. Yang hijau ini sebagai titik awal, biru sebagai titik bayangan, dan merah ini sebagai titik pusat. Nah, ini yang garis ungu ini ditarik sampai ke bayangannya menjadi skala 2. Begitu ya. Lanjut. Dilatasi garis terhadap titik pusat 0,0. Nah, soal yang pertama. Bayangan dari persamaan garis 2x min 6y sama dengan 12 yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2 adalah, ini caranya, A, X, Y didilatasikan dengan pusat 0 dengan skala menjadi A aksen 2X, 2Y. Nah, 2X itu sama aja dengan X aksen dan 2Y itu sama aja dengan Y aksen.
Jadi kita akan mendapatkan seperti ini. 2X itu sama dengan X aksen. Nah, 2-nya itu berarti pindah ruas ke kanan. 2-nya yang ada di sini pindah ruas ke kanan. Akhirnya menjadi X sama dengan X aksen dibagi 2. Setelah itu yang Y-nya, 2Y itu sama dengan Y aksen. Dan di sini, 2 yang awalnya di sini dipindah ruas ke kanan menjadi Y sama dengan Y aksen dibagi 2. Begitu. Lalu setelah mendapatkan kedua itu, kita tahu nih bahwa garisnya itu 2X min 6Y sama dengan 12. Nah, untuk mencari bayangannya, X dan Y-nya ini disubstitusikan dengan rumus yang ini. Berarti 2X. Nah, kalau di sini X itu sama dengan X aksen per 2. Berarti X aksen per 2-nya ini kita masukkan disubstitusikan ke sini. Lalu dikurangi 6Y. Kita lihat di sini Y itu sama aja sama dengan Y aksen per 2. Berarti Y aksen per 2-nya kita masukkan ke sini. Disama dengankan dengan 12. Lalu kita selesaikan nih. 2 dibagi dengan 2 itu hangus, habis ya. Berarti meninggalkan X aksen saja. Setelah itu, ini saya kasih gini biar paham. Setelah itu 6 dibagi 2, berarti hasilnya 3. Nah, ini 3, saya taruh sini. 3 dikali Y aksen, berarti hasilnya 3Y aksen. Sama dengan 12. Nah, ini hasil bayangannya, berarti X min 3Y sama dengan 12. Oke. Setelah kita mendapatkan garis dan bayangannya, ini cara membuat kurvanya. Kita membuat kurva garisnya dulu, yaitu 2X min 6Y sama dengan 12. Kita pakai kotak ajaib. Kita kasih 0, 0. Nah, X-nya ini ditutupin seperti ini, berarti menyisakan negatif 6Y sama dengan 12. Negatif 6 pindah ruas, berarti Y sama dengan 12 dibagi negatif 6. 12 dibagi negatif 6 itu hasilnya negatif 2. Lalu, menjadikan hasilnya itu 0, negatif 2. Kita bacanya dari atas ke bawah. 0, negatif 2. Nah, setelah itu ini Y-nya 0. Ini di sini kan Y-nya 0. Berarti Y-nya ini saya tutup. Bersisa berarti menjadi 2X sama dengan 12. Nah, X-nya ini tetap, tapi yang 2-nya ini pindah ruas ke kanan. Berarti menjadi X sama dengan 12 per 2. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Nah, 6-nya itu nanti saya taruh di sini. Nah, setelah itu kita taruh nih di sini 6,0 berarti hasilnya saya taruh di sini 6,0-nya. Nah, setelah itu kita cari titik yang bayangannya. Titik yang bayangannya sama kita pakai cara yang kayak gini, kotak ajaib. X min 3Y sama dengan 12. Nah, X-nya dinolkan, berarti X-nya kita tidak usah anggap, kita tutupin. Berarti tersisa negatif 3Y sama dengan 12. Nah, negatif 3 ini pindah ruas ke kanan, jadi 12 dibagi negatif 3. Jadi Y itu hasilnya negatif 4. Setelah itu, Y-nya ini kita nolkan nih, gantian. Y-nya kita nolkan, berarti tersisa X sama dengan 12. X sama dengan 12 kita taruh di sini, dan Y sama dengan negatif 4 kita taruh di sini. Nah, cara bacanya itu dari atas ke bawah, berarti 0, negatif 4 kita taruh di sini. Setelah itu, 12,0 kita taruh di sini. Nah, ini kurvanya. Kurvanya untuk garisnya, garis awalnya itu berarti 0, negatif 2. 0, negatif 2 itu berada di sini, lalu 6,0. 6,0 itu berada di sini, berarti ini ditarik garis biru ini, yang biru ini. Nah, setelah itu, untuk bayangannya, di sini ada 0, negatif 4. Ini 0, negatif 4. Maaf, ini ada kesalahan sedikit, saya ganti. Ini seharusnya nggak negatif 6 ya, ini negatif 4.
Ini negatif 4. Dan di sini 12,0. Ini 12,0. Oke, seperti ini kurvanya. Kalian bisa menggunakan cara ini. Caranya hanya satu, tidak seperti soal-soal sebelumnya yang menggunakan dua cara. Kita masuk ke soal yang terakhir, yakni jika suatu kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 1 didilatasikan dengan pusat P, yakni negatif 6,4, dengan faktor skala 2, maka bayangan kurva tersebut adalah, nah, kita analisa dulu, negatif 6 itu sama dengan A, 4 itu sama dengan B. Nah, ini rumusnya K dikali X min A ditambah A itu rumus X aksen, sedangkan K dikali Y min B tambah B itu rumus Y aksen. Setelah itu, ini kita tinggal masukin K-nya itu 2, kita masukin X-nya. X-nya kan belum diketahui, jadi kita tulis utuhnya aja X. Setelah itu dikurangi A, A-nya itu negatif 6. Setelah itu ditambah A, A-nya itu negatif 6. Nah, setelah itu kita cari nih yang Y aksen juga, kita substitusikan. K-nya 2 dikali Y, Y-nya itu belum diketahui, jadi kita tulis secara utuh aja Y, setelah itu dikurangi B. B-nya itu 4, berarti Y kurangi 4. Ditambah B, B-nya 4 berarti 2 dikali Y min 4 ditambah 4. Kita selesaikan yang bagian sini terlebih dahulu. Di sini ada negatif bertemu negatif, berarti positif. Dan di sini ada positif bertemu negatif, berarti hasilnya negatif. Oke, 2 dikali X, 2X, 2 dikali positif 6, positif 12. Setelah itu yang di sini negatif 6-nya turun. Kita taruh di sini. Setelah itu yang Y aksen. Nah, Y aksennya ini 2 dikali Y sama dengan 2Y. Kita taruh di sini. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Setelah itu ditambah 4. Nah, yang ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini kan ada 12 dikurangi 6. Berarti 12 kurangi 6 itu 6. Kita taruh di sini. Setelah itu yang 2Y min 8 plus 4 ini juga kita selesaikan. Min 8 ditambah 4 itu berapa? Negatif 4. Jadi kita taruh di sini berarti 2X tambah 6 itu sebagai X aksen dan 2Y min 4 itu sebagai Y aksen. Nah, setelah kita dapatkan kedua hal tersebut, nah jadi kita tahu nih bahwa 2X tambah 6 itu sama dengan X aksen. Nah, setelah itu ini 2X. Yang 6-nya ini pindah ruas ke kanan menjadi 2X sama dengan X aksen min 6. Setelah itu yang 2 ini kita pindah ruas ke kanan juga, berarti menjadi X sama dengan X aksen min 6 per 2. Jadi X itu sama aja kayak X aksen min 6 per 2. Nah, setelah itu persamaan yang kedua itu ada 2Y min 4 sama dengan Y aksen. Nah, negatif 4-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti menjadi positif 4. Setelah itu berhasilkan 2Y sama dengan Y aksen positif 4 plus 4. Nah, setelah itu yang 2 yang ada di sini, 2 ini kita pindah ruas ke kanan, berarti menjadi Y sama dengan Y aksen plus 4 per 2. Setelah kita dapatkan X dan Y-nya, kita substitusikan ke garis yang ini. Nah, Y, di sini Y-nya kan Y aksen plus 4 per 2. Kita substitusikan nih ke sini. Setelah itu yang X pangkat 2, X pangkat 2-nya kan ini, X-nya ini kan X aksen min 6 per 2. Nah, kita substitusikan ke sini, ke X-nya ini. Di pangkat 2 juga, setelah itu dikurangi 1. Nah, setelah itu kita selesaikan yang pangkat ini dulu. X aksen min 6 di pangkat 2 itu hasilnya X pangkat 2 min 12X tambah 36. Setelah itu, ini seperti ini, hasilnya terdapatkan seperti ini.
Nah, kita kalikan dengan 4. Kita kalikan dengan 4, yang sini kita kalikan dengan 4, berarti kan 4 bagi 2 kan hasilnya 2. Berarti Y, nih, sini. 4 dibagi 2, itu kan hasilnya 2. Berarti tersisa Y tambah 4 dikali 2. Nah, kalau yang ini caranya, berarti ini kan 4 dibagi 4, berarti habis. Berarti cuma tersisa ini, X pangkat 2 min 12X tambah 36. Kita tulis di sini. Setelah itu, kita juga kalikan yang negatif 1 ini, kita kalikan dengan 4, menjadi negatif 4. Nah, setelah mendapatkan ini, kita selesaikan. Y tambah 4 dikali 2, berarti 2 kali Y. 2Y, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, di sini 36 dikurangi 4 menjadi 32. Kalau setelah ini seperti ini, yang positif 8-nya ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 8. Setelah itu, 32 dikurangi 8 hasilnya 24. Setelah seperti ini, 2Y sama dengan X pangkat 2 min 12X ditambah 24. Kita pindah ruaskan 2 ke bagian kanan sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan X pangkat 2 min 12X tambah 24 per 2. Ini itu sebagai bayangannya, yang ini sebagai bayangannya. Jadi bayangan dari Y sama dengan X pangkat 2 min 1 adalah Y sama dengan X pangkat 2 min 12X tambah 24 per 2. Nah, ini kurvanya. Nah, yang garis hijau ini itu sebagai garis awal yang Y sama dengan X pangkat 2 min 1. Sedangkan yang merah ini sebagai bayangan. Bayangannya berarti ini X pangkat 2 min 12X tambah 24 per 2. Oke, lanjut. Nah, di sini ada soal latihan, ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Untuk jawabannya akan saya taruh di deskripsi video. Silahkan dikerjakan, jika ada yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.